Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilang Asai Banyu dengan NIM 119140040 dari jurusan Teknik Informatika Institut Teknologi Sumatera. Di sini saya akan menjelaskan apa itu UU TI. UU TI merupakan undang-undang yang mengatur segala hal tentang teknologi informasi yang berlaku di Indonesia. UU TI ini dirancang pada tahun 2003 oleh Kemenkominfo. Terdapat juga beberapa bab, antara lain ketentuan umum, asas dan tujuan, informasi dokumen dan tanda tangan elektronik, penyelenggara sertifikasi elektronik dan sistem elektronik, transaksi elektronik, nama domain, hak kekayaan intelektual dan perlindungan hak pribadi. Kemudian kita lihat pada bab 7 terdapat perbuatan yang dilarang, pada bab 8 penyelesaian sengketa, pada bab 9 peran pemerintah dan peran masyarakat, pada bab 10 penyidikan, pada bab 11 ketentuan pidana, pada bab 12 ketentuan peralihan, dan pada bab 13 yaitu ketentuan penutup. Terdapat ketentuan pidana dan sanksi pidana, yaitu misalnya pada pasal 28, 245, kita lihat illegal content, berita bohong, informasi sara, dikenai sanksi di atas 6 tahun lebih dan di atas 1 miliar lebih. Terdapat juga contoh kasus, yaitu peserta joki CPNS 2021 di Lampung diduga melakukan joki. Hal ini tentu melanggar UU TI, yaitu melakukan joki atau mengakses informasi komputer secara ilegal, yaitu pada pasal 30 ayat 2. Kemudian pada kasus yang kedua yaitu selebgram bond, tersangka penipuan arisan online. Di sini termasuk juga ada pasal yang dilanggar, yaitu pasal 28 ayat 1. Di sini kasusnya itu penipuan transaksi online, di mana dia menipu anggota-anggotanya dalam arisan online. Terdapat kelebihan pada pasal 28 ayat 1 di UU TI ini, yaitu setiap orang akan menjadi lebih berhati-hati dan mungkin berpikir berkali-kali dalam menyebarkan berita hoax yang merugikan konsumen dalam transaksi elektronik. Pada pasal 30 ayat 2, setiap orang akan menjadi lebih hati-hati dan mungkin berpikir berkali-kali dalam bertindak ceroboh, seperti mengakses komputer atau sistem elektronik dengan cara apapun. Contohnya seperti tadi, yaitu melakukan joki. Terdapat juga kekurangan, yaitu pada pasal 28 ayat 1, apakah penipuan melalui SMS tidak dapat dijerat oleh pasal ini karena apakah handphone termasuk ke dalam alat yang menjadi objek pengaturan pada UU ITE, dan kemudian pada pasal 30 ayat 2 terdapat kekurangan juga, yaitu bahwa hukuman masih diberikan hanya kepada orang yang mengakses informasi secara ilegal yang dapat dipidana, bukan konsumen atau bukan orang yang membayar joki tersebut. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih.